Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk pertemuan keempat. Materi hari ini kita akan bahas mengenai metode asosiasi atau association rule. Nah, adapun algoritma yang akan kita pelajari hari ini yaitu algoritma a priori. Nah, eh, terkhusus untuk hari ini saya akan mengajarkan di semester 7 ya. Di semester 7 ini saya akan mengajarkan penggunaan algoritma-algoritma yang ada di data mining. Bukan hanya dari modul yang saya buat, tapi juga di sini saya akan berbagi beberapa paper yang mungkin nanti bisa kalian gunakan. Oke. Nah, jadi selain kita belajar data mining, kita juga nanti belajar eh, cara menggunakan paper ya. Cara menggunakan paper kita cari dari jurnal-jurnal yang tersedia. Oke, langsung aja. Nah, yang mau kita bahas adalah asosiasi. Nah, sebenarnya apa itu asosiasi? Nah, aturan asosiasi sendiri sering juga disebut sebagai analisis afinitas atau affinity analysis atau analisis pertalian. Nah, studi mengenai apa bersama apa atau sesuatu memiliki pertalian dengan sesuatu. Artinya gini, eh, jika A, jika A membeli barang jika A membeli barang, contohnya membeli susu, maka kemungkinan si A akan membeli roti, itu contohnya. Oke, jadi hubungan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Oke, nah kemungkinan-kemungkinan ini yang akan kita tentukan nanti. Seberapa besar kemungkinan orang membeli susu dengan orang membeli roti. Oke, atau membeli roti dengan membeli eh, katakanlah gula dan sebagainya. Oke, jadi hubungan antara apa dengan apa atau biasa disebut dengan analisis pertalian. Nah, misal pada transaksi di supermarket, jika seseorang membeli susu bayi, biasanya juga membeli Pampers. Jadi dapat dikatakan susu bayi bersama Pampers atau susu bayi memiliki pertalian dengan Pampers. Artinya saling biasanya orang saling saling ini ya, saling membutuhkan. Jika misalnya dia butuh susu, biasanya juga bakal beli Pampers karena kemungkinan dia punya bayi atau bisa aja yang lainnya. Oke, karena studi ini diawali dengan database transaksi pelanggan. Jadi data awalnya nanti adalah kita ambil dari beberapa transaksi pembelian pada supermarket. Oke, jadi ada beberapa contohnya ada 7 struk pembelian, nanti dari 7 itu kita bisa simpulkan yang akan dibeli apa dengan apa. Oke. Nah, definisinya sendiri association rules merupakan salah satu teknik data mining atau data mining yang berfungsi untuk menemukan asosiasi antar variabel, korelasi, atau suatu struktur di antara item atau objek-objek di dalam database transaksi, database relasional, maupun pada penyimpanan informasi lainnya. Jadi sumber datanya sendiri kita ambil dari database transaksi. Oke, artinya sudah ada dulu data, sampel data ya, sampel data transaksi di supermarket dan mungkin bisa di tempat yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya kamu pernah belanja online, kamu pernah pakai ya kita sebut ajalah Lazada, oke. Nah, kalau kamu membeli barang, contohnya ini ada Tupperware contohnya gitu ya, ada tempat makanan, maka di halaman bawahnya biasanya kamu akan diberikan seperti ini. Oke, pelanggan yang membeli produk ini juga membeli. Nah, jadi ada keterkaitan. Jika dia membeli yang A, biasanya akan membeli yang B, atau jika dia tidak membeli yang A, maka ada kemungkinan dia membeli yang lainnya. Oke, jadi hal-hal seperti ini yang akan kita pelajari. Oke. Nah, fungsinya sendiri untuk apa sebenarnya? Jadi banyak ya fungsinya. Kalau misalnya kita punya toko, oke, kita punya toko. Misalnya kita udah tahu nih, kalau orang beli susu bayi, maka kemungkinan dia juga bakal beli Pampers atau, kemungkinan, dia, bakal beli
yang berhubungan dengan anak bayi. Oke, jadi dengan kemungkinan-kemungkinan yang tadi, dalam melakukan penyusunan posisi di supermarket, itu biasanya kalau susu bayi, pasti berdekatan dengan Pampers, oke. Kalau ada, susu bayi di rak, biasanya akan berdekatan dengan Pampers, itu selalu. Karena kenapa? Itu tadi, ada kemungkinan bakal membeli Pampers. Kalau dia beli susu bayi, ada kemungkinan bakal membeli Pampers. Jadi dengan kata lain, di sini kita sebagai penjual akan memudahkan pembeli juga. Jadi nggak perlu nyari keliling-keliling, contohnya susu bayi di rak eee, nomor 1, tapi Pampers-nya di rak nomor 9. Itu kan jauh. Jadi, untuk menghindari menghindari kemungkinan-kemungkinan, si customer bakal, capek jauh kali kan gitu. Jadi kita letakkanlah di, saling berdekatan, oke. Nah, seperti ini, pelanggan yang melihat produk ini biasanya saling berkaitan semuanya. Oke. Nah, di dalam algoritma, atau dalam metode data mining, terkhusus association atau asosiasi itu terdapat yang sering digunakan itu ada 2. Ada yang akan kita bahas namanya a priori dan ada juga yang namanya FP Grow. Ini tidak jauh berbeda sepertinya. Oke, tidak jauh berbeda. Jadi, eee FP Grow ini seperti pengembangan dari si a priori. Nanti kita lihat ya, mungkin minggu ini kita bahas a priori, minggu depannya bisa kita bahas mengenai FP Grow. Oke, jadi sama-sama di dalam asosiasi pada data mining. Nah, eee, berikutnya untuk informasi awal bahasa yang bakal kita sering jumpai nanti, yaitu ada yang namanya item set, ada namanya support, dan ada namanya confidence. Oke, jadi ada item set, ada support, dan ada confidence. Nah, item set sendiri itu merupakan sekumpulan satu atau lebih item. Nah, contohnya itu tadi ada Pampers, ada susu bayi, itu namanya item set. Oke, lalu support sendiri yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat dominasi suatu item atau item set dari keseluruhan transaksi. Artinya, berapa kali nanti item setnya muncul. Oke. Nah, berikutnya adalah probability. Oke, probability that transaction contains. Jadi, seberapa sering mereka dibeli secara bersamaan. Oke, antara Pampers dengan susu bayi dan mungkin masih ada yang lainnya. Oke, nah itu support. Lalu yang terakhir adalah ada namanya confidence. Nah, untuk confidence sendiri yaitu ukuran seberapa sering item dalam Y muncul dalam transaksi yang terdiri dari X. Oke, jadi seberapa sering muncul Pampers ketika orang membeli susu bayi. Oke, atau sebaliknya, seberapa sering orang membeli susu bayi ketika membeli Pampers. Oke, lalu berikutnya suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antar dua item secara kondisional. Conditional probability that a transaction having X, Y also contains Z. Oke, nanti ini akan saya jelaskan ketika kita membahas contoh kasus. Oke, nah untuk rumus yang digunakan di sini ada 3 ya, ada 3. Oke, untuk yang pertama yaitu rumus untuk, eee, mencari nilai support. Contohnya gini, support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi. Oke, jadi misalnya kita ambil contoh, eee, datanya ada 10 transaksi. Oke, ada 10 transaksi. Nah, jumlah transaksi mengandung A artinya, jumlah transaksi misalnya kita kita ambil contoh aja di sini Pampers. Jumlah transaksi Pampers dibagi dengan total transaksi. Artinya berapa jumlahnya, misalnya dari 10 transaksi ada 2 orang yang membeli Pampers, maka di sini kita buat datanya adalah 2/10. Oke, misalnya susunya ada 4 kali orang membeli susu, maka kita buat 4/10. Ini digunakan jika hanya mengandung item A. Oke, untuk mencari support untuk khusus item A, artinya hanya satu item. Nah, berbeda
jika terdapat dua buah item dalam X, misalnya item A dan item X, seperti yang tadi kita buat, contohnya antara Pampers dengan susu bayi. Maka rumusnya adalah jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan total transaksi. Artinya begini, misalnya orang membeli susu bayi dengan Pampers itu sebanyak 4 transaksi atau ada 4 transaksi dari 10 tadi. Oke, berarti rumusnya adalah 4/10. Itu untuk mencari nilai supportnya. Oke, ingat. Jumlah transaksi yang ada nilai A dan B, artinya membeli Pampers dengan membeli susu bayi secara bersamaan dibagi dengan total transaksi. Oke, nah di situ harus diingat. Nah, lalu berikutnya rumus yang terakhir yaitu confidence, kepercayaan ya, kepercayaan. Nah, untuk mencari nilai confidence sendiri yaitu jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A. Artinya gini, tadi kita ambil sampel contohnya 10. Oke, contohnya 10. Transaksi yang mengandung A dan B secara bersamaan, oke, A dan B secara bersamaan terdapat 4 buah transaksi. Oke, dibagi dengan jumlah transaksi A. Transaksi A apakah 4? Belum tentu. Bisa aja transaksi A-nya itu atau Pampers-nya, kita bilang tadi Pampers dengan susu bayi yang secara bersamaan ada 4 transaksi. Tapi belum tentu Pampers-nya itu hanya 4 transaksi, bisa aja dia 6 transaksi. Tetapi yang 2 lagi itu tidak membeli, susu bayi. Artinya dia hanya membeli Pampers saja, oke? Nah, begitu juga sebaliknya. Bisa aja nanti yang membeli susu bayi lebih dari 4, tetapi tidak secara bersamaan, yaitu, dia nggak beli Pampers juga. Oke, jadi intinya di sini, jumlah transaksi mengandung A dan B, artinya jumlah transaksi mengandung Pampers dan susu bayi dibagi dengan jumlah transaksi, yang mengandung Pampers. Oke, jadi kalau tadi jumlahnya 4, yang secara bersamaan, untuk jumlah transaksi hanya mengandung A mungkin sebanyak 6, maka rumusnya nanti adalah 4/6. Nah, itu untuk mencari nilai confidence. Jadi nilai kepercayaannya seperti itu, 4/6. Nanti kita bakal lihat, hasilnya seperti apa. Oke. Nah, di sini ada contoh kasus. Oke, sebuah toko retail telah melakukan transaksi dengan pembeli seperti yang tertulis pada tabel. Jadi di sini ada sebuah tabel. Oke, terdapat 2 buah kolom, ada kode transaksi dan ada produk yang terjual. Oke, kode transaksi sendiri ini adalah, eee, kita ambil datanya sebanyak 6. Jadi ada 6 transaksi yang dilakukan dalam 1 hari, contohnya, sampelnya yang diambil. Nah, untuk kode transaksi 001 atau orang pertama, dia membeli pena, roti, dan mentega. Oke. Untuk orang kedua, dia membeli roti, mentega, telur. Sudah orang ketiga ada buncis, telur, dan susu. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah, seberapa banyak, contohnya gini, seberapa banyak orang membeli pena akan membeli roti dan membeli mentega. Oke. Atau seberapa banyak orang ketika membeli roti akan membeli mentega. Jadi, kita cari aja nanti roti dan mentega yang muncul secara bersamaan. Kalau dari data berikut ini, roti dan mentega bisa kita jumpai di kode transaksi 001, 002, dan 005. Oke, jadi ada 3 di sini. Ada 001, 002, dan 005. Nah, dari data-data yang udah kita temukan ini, nanti kita bisa cari seberapa sering, mentega dan roti dibeli secara bersamaan. Oke, jadi, khusus untuk contoh kasus yang ini, saya akan bahas di video yang berbeda ya. Khusus untuk contoh kasus, saya kasih video khusus nanti, saya buatkan video sendiri. Oke, jadi di video kali ini saya hanya membahas tentang bagaimana cara menggunakan, metode a priorinya atau penjelasan tentang, asosiasinya pada data mining. Karena kalau dijadikan satu video cukup,
panjang saya rasa ya, karena untuk a priori mungkin bisa 20 menit lebih nanti penjelasannya. Nah, sebelum saya buat videonya di minggu ini, khusus hari ini, saya kasih sebuah jurnal, nanti kalian baca dulu jurnalnya, kalian pahami terlebih dahulu, baca rumusnya itu ada contoh kasus, di situ kalian baca, di minggu berikutnya saya akan jelaskan menggunakan video. Oke, saya akan jelaskan menggunakan video. Jadi khusus asosiasi kita bahas sebanyak 2 pertemuan, karena asosiasi sendiri itu sering digunakan ke dalam, atau pilihan ya, pilihan, judul skripsi di sini. Biasanya banyak yang pakai ini. Oke, nah mungkin untuk hari ini sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ditanyakan nanti boleh di, classroom-nya ya, boleh di classroom, silakan aja ditanyakan kalau yang kurang jelas. Oke, mungkin itu aja, sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.